Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kali ini kita udah memasuki episode yang ke-33. Pada episode yang ke-33 kali ini, kita masih membahas kalam yang ke-15 dari Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasawahu sirrahu. Kali ini berarti bahasan yang kedua dari kalam hikmah yang ke-15, yaitu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Di antara yang menunjukkan kamu pada wujud, pada adanya, pada eksistensi kekuasaan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anhajabaka anhu, menghijab dirimu darinya, menghijab dirimu dari menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi penglihatanmu dari Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak berwujud. Kita telah membahas pada bahasannya kemarin, episode ke-33. Jadi kita terhalang dengan sesuatu biasanya karena ada sesuatu, bukan biasanya, selalu ada sesuatu. Jadi misalkan Anda tidak bisa melihat orang di balik tembok karena tembok itu ada. Tembok itu ada sehingga menghalangi pandangan Anda. Tetapi yang menghalangi pandangan kita sehingga gagal musyahadah, gagal menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Ini kita telah ambil contoh yang kemarin, banyak hal yang terang benderang, seperti 1 ditambah 1, 1 ditambah 1. Ini yang pertama. Dengan 2, ini adalah jelas-jelas dua hal yang beda. Tapi karena kita terbiasa, karena dibiasakan berulang-ulang, kita tidak sanggup melihat sesuatu yang terang benderang. Kita terus saja terbelenggu dengan kebiasaan kita menganggap bahwa 1 ditambah 1 ini sama dengan 2. Kenapa bisa seperti itu? Kebiasaan seringkali membuat kita buta. Kebiasaan, misalkan kita kebiasaan di dalam kegelapan, Anda misalkan lagi dalam kegelapan, misalnya habis lagi tidur, kemudian tiba-tiba nyalakan lampunya, itu silo. Mata belum siap, karena sudah terbiasa dengan kegelapan.
Ini ada contoh yang menarik di penelitian psikologi, itu ada yang judulnya Invisible Gorilla. Invisible Gorilla. Ini penelitian klasik ya, sangat terkenal di dunia psikologi. Jadi bukan hanya kebiasaan yang membuat kita buta, tapi juga adalah perhatian. Perhatian bisa membuat kita buta pada sesuatu yang sangat terang benderang. Disebutkan di penelitian psikologi ini pada suatu pertandingan basket ya, kalau tidak salah, pertandingan basket ini responden yang disuruh oleh peneliti ini untuk menghitung lemparan oleh dua grup yang sedang bertanding, misalkan grup putih dan grup hitam. Ini lemparannya berapa kali? Berapa kali bola dilempar oleh dipegang oleh si hitam maupun si putih, dihitung. Jadi ada responden disuruh menghitung bola ketika dipegang oleh hitam berapa kali, dipegang oleh si putih berapa kali. Responden itu, misalkan katakanlah ada 10 orang responden itu memperhatikan bagaimana bola berada dan bergantian di antara grup hitam dan putih. Ketika pertandingan berjalan, kemudian ada orang memakai seragam gorila, pakaian gorila. Tentu ini seragamnya sangat mencolok sebenarnya. Jadi seragam gorila, dan orang yang dengan seragam gorila itu bolak-balik melintasi pertandingan itu. Setelah pertandingan berakhir, di antara 10 responden itu ditanyakan, ada tidak yang melihat sesuatu yang aneh selama pertandingan? Sebagian besar itu tidak ada, sebagian besar itu tidak melihat adanya gorila itu, gorila ini ya, pakai kostum gorila itu. Hanya mungkin dari 10 misalnya hanya ada satu atau dua yang menyaksikan gorila ini. Mengapa? Karena perhatian membuat buta. Jadi ketika kita tertuju pada satu objek, perhatian kita terarahkan pada satu objek, kita menjadi buta pada objek lain. Ini sifat manusia. Jadi ketika fokusnya pada bola, maka sesuatu yang lebih besar, yaitu orang berkostum gorila yang bolak-balik melintasi di pertandingan itu, tidak terlihat oleh mata. Apakah ada penghalang? Tidak ada penghalang. Si responden yang katakan jumlahnya 10 itu, dia pasti melihat gorila itu. Tapi melihat itu sebenarnya bukan dengan mata. Melihat itu dengan pikiran. Walaupun mata memandang, tapi kemudian pikiran tidak siap, tidak memprediksi adanya sesuatu yang luar biasa, yaitu orang berkostum gorila, maka tidak terlihat. Jadi ada yang menghijab, menghalangi Anda sehingga tidak sanggup melihat gorila itu, yaitu sesuatu yang tidak ada, tapi Anda sendiri yang terhijab. Imma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu min ma, jadi mimma itu min ma ya. Di antara yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu, menghijab kamu darinya, menghijab kamu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala, terhijabnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi
kok bisa terhijab. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahasnya pada pertemuan yang kemarin secara sekilas, nanti kita akan pertajam pada pertemuan berikutnya. Tapi kali ini kita akan coba memahami perkata, kata-kata penting di dalam kalam yang ke-15 ini. Kita fokus di sini pada kata yadulluka. Kita fokus di sini pada kata-kata yadulluka. Yadulluka ini kalau dicek di kamus itu menggunakan berarti dalla. Dalla yadullu. Dalalatan. Jadi dalla ini fi'il madi, past tense, artinya memberi petunjuk, menunjukkan. Ya dulu menunjukkan pada saat sekarang. Ya dulu sedang atau akan menunjukkan. Dalalatan berarti petunjuk. Dalla ya dulu dalalatan. Dalla menunjukkan, menandakan, mengarahkan. Ya dulu memberi petunjuk. Sama ya ini. Dalla ya dulu. Dalalatan berarti petunjuk. Dalla ya dulu dalalatan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini kita akan fokus di sini berkaitan dengan dalalatan. Dalalatan atau petunjuk adalah kajian utama dalam ilmu logika Aristoteles atau mantik. Dalalatan. Jadi yang namanya logika Aristoteles atau logika mantik ini adalah memproses tanda, memproses dalalatun, memproses petunjuk-petunjuk. Jadi kita melihat misalnya lampu merah, kemudian terpikir, oh berarti itu menunjukkan kita harus berhenti. Itu berarti dalalah. Cuma lampu merah ini berarti dalalah petunjuk yang masuknya bukan lewat telinga, tapi masuknya melalui mata. Hal yang sangat penting itu, lampu merah itu tidak dikaji di dalam ilmu mantik. Karena ilmu mantik itu hanya berkaitan dengan dalalah, lafziyah, wad'iyah. Jadi dalalah atau petunjuk yang berupa ucapan, berupa kalimat, kalimat yang teratur. Jadi kita akan tahu bahwa yang namanya ilmu mantik itu berkaitan dengan dalalah, dengan petunjuk, dengan tanda-tanda, dalalatun. Cuma hanya berkaitan dengan dalalatun yang atau petunjuk yang berupa kata-kata. Lafziyah. Kalau lampu merah tadi, kita berhenti, itu kita tidak menggunakan mantik. Tapi kita, karena di sini adalah dalalahnya, petunjuknya berupa visual. Barulah kemudian kalau kemudian diubah menjadi kalimat yang teratur, misalkan lampu merah menunjukkan pengendara harus berhenti. Nah, itulah baru kemudian bisa diproses oleh mantik karena sudah diubah menjadi kalimat. Kalimat yang teratur. Dalalah lafziyah wad'iyah. Jadi nggak semua juga yang terucap itu kemudian diproses oleh logika Aristoteles. Dalalah lafziyah wad'iyah. Kalau kemudian seluruh sumber ilmu itu kita yakin kemudian Al-Quran dan hanya Al-Quran, ini kata-kata hanya itu yang perlu kita garis bawahi, maka
kita merasa cukup menggunakan mantik karena Al-Qur'an itu berupa lafziyah wad'iyah, berupa ucapan yang bisa dipahami, lafziyah wad'iyah. Jadi kita merasa cukup dengan logika ucap dengar, logika yang bahan utamanya adalah ucapan yang melalui mulut dan yang bisa kita tangkap melalui telinga. Kita merasa cukup di situ. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa sumber ilmu itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga alam semesta dan diri kita, maka seharusnya dalalah itu bukan lafziyah saja, tetapi justru nanti yang paling banyak adalah yang hoiru lafziyah. Kalau kita belajarnya hanya lewat buku, textbook, ya cukup lafziyah wad'iyah. Tapi kalau kemudian kita belajar langsung dengan alam semesta, kita melalui pengalaman, justru petunjuk-petunjuk itu adalah tidak berupa lafad khairu lafziyah. Jadi yang namanya petunjuk dalalah atau penanda itu bukan hanya lafziyah saja, tapi justru yang paling banyak yang kita alami secara langsung itu berupa bukan ucapan. Anda misalkan di depan Anda yang terlihat itu kan bukan beruca ucapan, tapi pandangan. Kemudian yang Anda rasakan di kulit, misalkan dingin ketika subuh, itu bukan berupa kalimat. Itu khairu lafdiyah, ini yang justru langsung. Makanya kalau kemudian umat Islam itu perangkatnya hanya berupa logika mantik, logika Aristoteles yang hanya memproses lafziyah wad'iyah, ya kita umat Islam akan terbutakan, tidak sanggup memproses tanda-tanda yang berupa khairu lafziyah. Misalkan di Al-Quran misalnya disebutkan berkaitan dengan langit, berupa langit kemudian muncul awan, awan kemudian menjadi hujan. Ini kalau kemudian logika kita yang diasah itu adalah ucapan, ya kita hanya bisa berputar-putar pada teks, pada bahasa. Kita tidak tergugah secara maksimal, secara tajam untuk mengamati langit, awan, hujan, dan seterusnya. Kita akan bolak-balik itu hanya omong doang. Karena kita terjebak, kita diarahkan perhatian kita hanya di lafziyah wad'iyah. Ini yang dipelajari lewat mantik. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini hoyrul lafziyah itu bagian yang sangat-sangat besar. Yang ini justru bagian yang terbesar. Ini yang diabaikan oleh umat Islam. Karena fokus kita hanya di sini. Kemampuan kita yang diasah itu hanya logika ucap dengar, logika yang untuk mengelola pengalaman secara langsung, memproses tanda-tanda yang kita lihat, yang kita dengar ya. Yang kita dengar pun misalkan suara petir, dur, itu tidak bisa diproses oleh otak kita, otak yang hanya menggunakan logika mantik. Dur, duar ya, petir. Kenapa? Karena duar itu berupa suara, tapi bukan berupa lafadz wad'iyah, bukan berupa kalimat yang teratur. Kita nggak akan bisa mengelola itu. Untuk mengelola itu hingga kita tahu misalkan seberapa keras suara petir, katakan 120 desibel, itu pemrosesnya bukan mantik. Itu
karena khairu lafziyah. Sahabat titik dimanapun Anda berada, kita bisa bayangkan betapa umat Islam itu akan terkungkung, akan terus-menerus terbelenggu dengan teks, hanya berkutat pada teks, ya, perdebatan dan kedangkalan. Kalau kemudian yang diasah itu otaknya hanya otak mantik, hanya otak yang berkaitan dengan teks, hanya berkaitan dengan dalalah, lafziyah, wad'iyah, hanya berkaitan dengan memproses kalimat-kalimat yang terstruktur. Jadi otak kita itu dipersiapkan hanya untuk memproses buku-buku, teks, bukan memproses kejadian nyata di alam semesta. Ini mengerikan ya kalau kita kemudian mengimani, kemudian begitu antusias mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu berupa lafiyah wad'iyah, kalimat-kalimat yang bisa dipahami, kalimat-kalimat yang memiliki makna, tapi kita mengabaikan dalalah, petunjuk-petunjuk yang berupa bintang di langit, yang berupa hijaunya daun, yang berupa merahnya batu bata, yang berupa dinginnya air, yang berupa panasnya api, dan sebagainya. Itu tidak bisa diproses karena kita terhijab, karena perhatian kita hanya pada lafaz-lafaz. Mari kita tinjau lebih dalam, apakah kemudian Al-Quran itu hanya mengarahkan perhatian kita pada petunjuk-petunjuk ini saja, yaitu dalalah, lafziyah, wad'iyah. Mari kita telusuri lebih lanjut ke dalam Al-Quran berkaitan dengan penggunaan kata dalalah. Sahabat titik dimanapun Anda berada, ini tidak banyak di Al-Quran yang menggunakan kata yang berakar dari dalla, ya dulu, dalalatan. Ini kalau di kamus, dalla, ya dulu, dalalatan. Kita akan lihat dalalah apa yang ada di Al-Quran. Ini kalau tidak salah itu hanya ada di 5 tempat ya yang menggunakan kata dalayatul dalalatan, 5 atau 6. Kita lihat yang pertama, memang dalalah itu berupa sam'iyat, berupa tanda-tanda yang kita dengar, ucap dengar. Misalkan yang disampaikan oleh saudara Nabi Musa. Kita sedikit kita ungkap konteks ceritanya. Jadi ketika Nabi Musa masih bayi, bayi Nabi Musa dilempar ke dalam lautan, ini cerita sudah sangat dikenal ya. Mudah-mudahan sahabat sudah familiar, sudah akrab dengan cerita ini. Jadi bayi Nabi Musa dilempar, bukan dilempar mungkin ya, dia dilarutkan gimana ya? Ditaruh di arus sungai oleh ibunya, itu kemudian peti yang membawa bayi Nabi Musa masuk ke dalam istana Fir'aun. Sampailah kemudian ditemukan oleh dayang-dayang istana, lalu diberikan pada permaisuri Fir'aun. Ketika itu, permaisuri Fir'aun itu sedang mendambakan anak. Sehingga Nabi Musa itu, bayi Musa, belum jadi Nabi ya, bayi Musa itu diangkat anak oleh permaisuri Fir'aun. Masalahnya, bayi Musa ini menangis terus-menerus karena kelaparan, kehausan, dan tidak mau menyusu kepada siapapun. Sehingga pihak istana mengadakan sayembara siapa yang bisa menyusui, merawat bayi yang ditemukan di Sungai Nil tadi,
itu akan mendapat gaji tinggi, akan diangkat menjadi PNS khusus di istana Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Disebutkan di surat Toha dan surat Al-Qasas. Ini kalau ini dari surat Al-Qasas, wa haramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Wa haramna alaihil maradi'a, dan kami mengharamkan, dan kami ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa haramna alaihil maradi'a min qablu, dan kami mengharamkan Nabi Musa untuk menyusu kepada siapapun. Wa haramna alaihil maradi'a. Nabi Musa tidak bisa menyusu pada siapapun, jadi nangis terus ya, guar-guar ya. Jadi tangisnya tambah keras sampai kemudian kecapean, tidur, nangis lagi, mungkin seperti itu ya. Wa haramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum, sampai kemudian saudari ya ini ya, saudari atau saudara perempuan Nabi Musa mengatakan kepada tentara Fir'aun, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun, maukah aku tunjukkan pada kalian ke keluarga yang bisa memelihara bayi itu dan keluarga itu bisa merawatnya dengan baik. Hal adullukum, ya di sini ada kata-kata adullukum, hal adullukum. Hal adullukum ala ahli baitin. Maukah aku tunjukkan kepada keluarga yang akan merawat bayi itu? Di sini adulukum, maukah aku beri petunjuk? Nih adulukum di sini berarti dalalahnya ini berupa dalalah yang terdengar. Dalalah yang terdengar. Sehingga tentara Nabi Fir'aun mendengar ucapan itu lalu kemudian mengikuti petunjuk. Sampailah kemudian pada ibunda Nabi Musa untuk kemudian menyusui Musa. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Jadi ini petunjuknya berupa petunjuk sam'iyat, berupa petunjuk yang terdengar, berupa dalalah lafziyah wad'iyah, suatu petunjuk yang berupa kalimat dan kalimatnya itu tertata. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Ini yang pertama, jadi dalalah yang berupa sam'iyat, berupa sesuatu yang auditori. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, tapi Al-Quran tidak hanya mengarahkan kita untuk memperhatikan dalalah yang berupa kalimat saja, bukan hanya petunjuk-petunjuk yang berupa kalimat tertata saja yang seharusnya kita perhatikan. Kita bisa lihat dalalah yang berupa petunjuk yang berupa sesuatu yang terlihat. Kita bisa lihat di kisah Nabi Sulaiman. Falamma, dan tatkala falamma qadaina alaihil mauta, dan ketika kami menetapkan kematian Nabi Sulaiman,
Falamma qadaina alaihil mauta madallahum. Nah, di sini madallahum. Ketika kami menetapkan kematian Nabi Musa, madallahum, tidaklah menunjukkan kepada jin, yang kita nanti akan jelaskan maksudnya, madallahum ala mautihi illa dabbatul arti ta'kulu min sa'atah. Madallahum, dan tidaklah menunjukkan kepada mereka, kepada jin, madallahum ala mautihi, illa dabbatul arti ta'kulu min sa'atah. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita lihat di sini madallahum, ya. Kita akan lihat konteksnya dulu, konteks historisnya berkaitan dengan dalalah yang kedua ini. Jadi konteksnya di sini berkaitan ketika Nabi Sulaiman menjadi mandor, ya, mengepalai, memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh jin. Jadi jin ini melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Nabi Sulaiman. Mungkin ini membuat ini, ya, apa, Masjidil Aqsa, ya, Allahu a'lam, ini nggak ada perinciannya. Jadi jin itu dikerahkan oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan pekerjaan besar. Kalau zaman sekarang itu misalnya membuat waduk, ya, atau membuat jalan tol. Jadi pekerjaan besar dilakukan oleh jin, karena Nabi Sulaiman itu memiliki kemampuan untuk bahasanya jin, bahasanya binatang, maupun bahasa angin, ya, jadi bisa menundukkan angin juga. Dan di sini dalam konteks ini Nabi Sulaiman memeriksa pekerjaan oleh jin. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman itu sebenarnya sudah meninggal. Nabi Sulaiman sudah meninggal, tapi para jin itu mengira Nabi Sulaiman masih hidup sehingga masih bekerja keras, ya, karena takut diawasi oleh Nabi Sulaiman. Tidak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Falamma qadaina alaihil mauta, dan ketika kami menetapkan kematian pada Nabi Sulaiman, madallahum ala mautihi illa dabbatul arti ta'kulu min sa'atah. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan kepada kematiannya illa dabbatul arti, kecuali binatang melata di bumi. Ya, ini dia terjemahkannya illa dabbatul arti, ini rayap. Rayap yang gimana? Rayap yang ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Rayap memakan tongkat. Nah, ini rayap itu binatang yang kecil, ya, memakan tongkat. Ini memakan waktu yang sangat lama. Jadi di dalam riwayat menyebutkan sampai 1 tahun tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan pelan-pelan. Ya, bukan pelan-pelan, ya, sesuai dengan alamiah rayap itu memakan tongkat, karena tongkat itu dari kayu yang cukup keras, dan tongkat itu tidak cukup sekali makan bagi pasukan rayap, maka memerlukan waktu yang sangat lama. Para jin baru sadar Nabi Sulaiman sudah meninggal itu ketika tongkatnya sudah putus, sehingga Nabi Sulaiman tersungkur. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu
ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Falamma kharra, dan ketika Nabi Sulaiman tersungkur karena tongkatnya dimakan oleh rayap, tabayyanatil jinnu, maka jin itu menjadi jelas, menjadi tersadarkan. Allau kanu ya'lamunal ghaiba, seandainya kami mengetahui hal yang gaib, malabisu fil adzabil muhin, tidak akan berlama-lama dalam siksaan pekerjaan yang menghinakan ini. Jadi kalau tahu ini Nabi Sulaiman sudah meninggal, ya mereka bubar kan. Gak usah berlama-lama. Ini rayap memberi petunjuk. Rayap memberi petunjuk. Petunjuknya bukan berupa dalalah lafziyah, tapi petunjuknya itu berupa sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang terucap. Pertama itu. Yang kedua, rayap ini memberi petunjuk kepada jin. Ya, ini rayapnya tidak bermaksud memberi petunjuk. Rayapnya ya sesuai dengan kodratnya untuk makan kayu. Jadi beda dengan yang kasus pertama berkaitan ketika saudara perempuannya Nabi Musa memberi petunjuk kepada tentara Fir'aun, itu yang memberi petunjuk itu sadar memberi petunjuk. Yang kedua, petunjuknya berupa sesuatu yang terdengar. Jadi ini yang kekhasannya di Al-Quran ini saling melengkapi penggunaan katanya. Jadi di sini pemberi petunjuknya yaitu adalah saudara perempuan Nabi Musa, Ukhtun. Ya. Jadi sesuatu makhluk yang sadar, dan petunjuknya berupa lafziyah, berupa sesuatu yang terdengar, lafziyah. Berbeda dengan kasus yang kedua. Ini yang memberi petunjuk, ini adalah rayap, dabatul ard. Dan petunjuknya berupa ghairul lafziyah. Yaitu dalam hal ini adalah petunjuk yang terlihat. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, jadi kalau seorang Muslim membaca cerita ini, dua cerita ini, yaitu pertama cerita berkaitan dengan Nabi Musa, dan yang kedua cerita berkaitan dengan Nabi Sulaiman, ini seharusnya tidak terbelenggu hanya mengasah logika Aristoteles saja, logika mantik saja, tapi juga mengasah logika yang berkaitan dengan visual, logika geometri, logika visual geometri. Jadi tidak ada alasan kita hanya mengelola dalalah lafziyah wad'iyah. Ini jin ini bisa tahu kemudian Nabi Musa meninggal itu karena melihat, walaupun ini terlambat sampai 1 tahun. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Sahabat Detik Mbak, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan dalalah. Dalalah yang diarahkan di Al-Quran ini bukan hanya dalalah atau petunjuk yang berupa ucapan, tapi seharusnya kita juga peka pada petunjuk yang berupa penglihatan, yang sesuatu yang terlihat, ya. Bukan hanya yang bersifat auditori yang masuk lewat telinga, tapi juga yang bersifat visual yang masuk melalui mata. Yang kedua, kita lihat kalau berkaitan dengan dalalah lafziyah itu
Ini hanya dalalah yang disampaikan oleh orang. Kalau dalalah yang disampaikan oleh rayap, ini tentu dalalah yang petunjuk yang hanya bisa bermakna oleh orang yang menerimanya. Jadi kalau jin itu walaupun melihat rayap, merayap makan tongkat, ya dia nggak, walaupun melihat belum tentu sadar, dan walaupun sadar belum tentu memberi makna yang tepat. Dan ini sampai baru sadar itu ketika Nabi Sulaiman tersungkur. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Sahabat Tetikba, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan jenis dalalah. Dalalah bukan hanya lafziyah, tapi juga ghairul lafziyah. Kita akan tinjau dalalah yang lain. Apakah kemudian dalalah itu semuanya itu baik? Kita bisa lihat di sini ya, dalalah yang baik ya tentu dalalah petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang disebutkan di dalam surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat ke-61. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal adullukum, maukah aku memberi kamu dalalah, memberi kamu petunjuk, hal adullukum. Petunjuk apa? Ala tijarotin, pada perniagaan. Perniagaan yang bagaimana? Tungjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Ini dalalah sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalalahnya ini tentu adalah dalalah atau petunjuk menuju kebaikan. Ini berkaitan dengan kebaikan. Jadi sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu adalah untuk kebaikan manusia yang khair. Apakah semua petunjuk itu baik? Apakah semua petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ini di Al-Qur'an ini sangat cermat. Jadi di sini adulukum, petunjuk ini bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi petunjuk itu bisa datangnya juga dari setan. Kita bisa lihat berkaitan dengan kisah Nabi Adam. Ini bisa dilihat di surat Toha. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Maka setan itu memberikan keraguan, membuat keraguan, membuat was-was kepada siapa? Ilaihi, ilaihi kepada hi-nya merujuk pada Nabi Adam. Nabi Adam dibuat was-was. Nabi Adam dibuat ragu-ragu dengan mengatakan hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Ini yang memberi petunjuk adalah setan, iblis. Hal adulluka, maukah kamu aku beri petunjuk, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Jadi ditunjukkan pada pohon keabadian. Al adulluka ala sajaratil khuldi. Maukah aku memberi petunjuk kepada kamu? Petunjuk ke mana? Petunjuk pada pohon keabadian wa mulki la yabla, kerajaan. Kerajaan yang tidak akan pernah lengser, kerajaan tidak akan pernah punah. Ini pemberi petunjuknya adalah setan.
Fawaswasa alaihi syaitonu, setan ya, syaiton. Tentu ini adalah petunjuknya adalah petunjuk yang menyesatkan, petunjuk yang buruk, yang syar. Jadi kita harus hati-hati. Kita bisa melihat petunjuk ya, tapi petunjuk itu tidak selalu menuju pada kebaikan. Petunjuk bisa juga mengarahkan pada keburukan. Petunjuk tidak hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bisa juga datang dari setan. Hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Ini petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa bi rasuli tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi maukah kamu aku memberi petunjuk pada perniagaan, pada pada urusan yang membebaskan kamu dari adab yang pedih, yaitu berjihad dengan harta dan beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Ini petunjuk yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu petunjuknya pada kebaikan. Sebaliknya ini saling melengkapi ya. Petunjuk bisa datang dari setan. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Setan memberikan was-was, memberikan kebimbangan, memberikan hum-hum untuk tidak konsisten. Jadi ketika kita ragu, sempat ragu di jalan yang kita kebenaran, kemudian setan memberikan was-was. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Ini setan itu kan sudah melakukan pemetaan psikografis karakter manusia. Karakter manusia itu menghendaki keabadian. Karakter manusia itu menghendaki kerajaan, kemakmuran, pengendalian. Maka itu pula yang ditawarkan oleh setan. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, itu berkaitan dengan petunjuk, bukan hanya baik, tapi juga petunjuknya itu bisa berupa keburukan. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, tapi ada jenis lagi petunjuk yang apa lucu ini ya, yang lucu atau yang apa ini yang unik ya. Petunjuknya datangnya dari orang jahat, tapi isinya betul. Isinya betul. Jadi petunjuknya itu dari orang kafir, tujuannya untuk keburukan, tapi sebenarnya isinya betul. Ini di surat Saba ayat 7. Wa qala alladzina kafaru hal nadullukum. Ya, di sini maka berkatalah orang-orang kafir, hal nadullukum. Maukah kami memberi petunjuk? Hal nadullukum. Maukah kami memberi dalalah? Nadullukum. Ini dalalahnya berarti dalalah berupa dalalah sam'iyat, dalalah yang lafziyah ya, yang terucap. Hal nadullukum ala rojulin. Maukah kami beri petunjuk pada seorang pria, rojulin. Yunabbi'ukum, yang mengabarkan idza musiktum kulla mumazzakin innakum fi khalqin jadid. Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum. Nah, maukah kami memberikan kamu petunjuk, memberikan kamu dalalah pada seseorang yang bagaimana? Yunabbi'ukum, yang mengabarkan pada kamu idza
musiktum, ketika kamu sudah mati dan sudah hancur tubuh kamu, musiktum kulam mazzakin, innakum lafi khalqin jadid, maka kamu akan dihidupkan kembali sebagai bentuk yang baru. Ini yang menyampaikan ini dalalahnya adalah orang-orang kafir. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, hal nadullukum, maukah kami memberikan dalalah, berikan petunjuk kepada kamu, ala rojulin, pada seorang pria, yunabbiukum, yang memberikan kabar pada kamu, yunabbiukum, idza musiktum kullam mazzakin, innakum lafi khalqin jadid. Jadi kan ini petunjuknya benar pada seorang nabi, seorang pria yang menyampaikan, mengabarkan kepada kamu kalau kamu nanti mati dan sudah hancur lebur, menyatu dengan tanah, kamu akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru. Ini tujuannya adalah mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi mereka, kalau sudah mati, kemudian menyatu dengan tanah, lalu dihidupkan kembali, itu sesuatu yang absurd, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang lucu. Ini yang menyampaikan pesan ini adalah orang kafir. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Tapi ini pesannya adalah pesan yang betul, yang sahih. Jadi orang-orang kafir maksudnya buruk, tapi menyampaikan pesan yang benar. Ya ayyuhalladzina wa qala alladzina kafaru hal nadullukum ala rajuli yunabbiukum idza musiktum kullam mazzakin innakum lafi khalqin jadid. Maukah kami memberikan petunjuk, memberikan kabar, memberikan pesan pada kamu tentang seseorang yang mengabarkan bahwa kalau orang ketika kamu sudah mati, tercerai-berai, terurai di dalam tanah, kamu nanti akan dihidupkan kembali. Ini tujuannya buruk, tapi kemudian orang-orang kafir ini menyampaikan pesan yang benar. Ini tepat sekali kalau dikatakan ungzur maqala, lihatlah apa yang kolaknya, wala tangzur man kola, jadi lihatlah kolaknya, kolak bukan siapa yang melihat, yang membuat kolak itu. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkannya. Ini walaupun yang menyampaikan adalah orang kafir, wa qala alladzina kafaru hal nadullukum ala rajulin. Jadi yang menyampaikan ini orang-orang kafir, memberikan dalalah, memberikan petunjuk, tapi isinya adalah benar, yaitu ajaran Nabi Muhammad memang menyampaikan bahwa kalau orang sudah meninggal akan dihidupkan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi sungguh luar biasa ya penempatan kata di dalam Al-Quran. Dalam hal ini kita ambil satu contoh penggunaan kata dalla yadullu dalalatan di dalam Al-Quran. Ini sungguh sangat lengkap, sungguh sangat lengkap. Jadi penggunaan kata-kata dalla yadullu dalalatan ini pada 5 konteks yang kita sebutkan hari ini saling melengkapi, tidak mubazir, tidak ada redundan, dan pesannya tersampaikan dengan cara yang sangat apik, sangat kompak, dan mengena. Yang kedua, mudah-mudahan kita terbebas, jangan hanya terkungkung pada dalalah, petunjuk yang hanya berupa ucapan. Jadi kita di sini dengan Al-Quran kita tersadarkan yang namanya dalalah, petunjuk itu beraneka ragam. Tentu petunjuk yang beraneka ragam itu memerlukan kesiapan untuk menerima dan mencernanya. Kalau
kita hanya siap pada satu jenis dalalah, satu jenis petunjuk, ya kita akan terbutakan pada petunjuk-petunjuk yang lain. Dan kita hati-hati, tidak semua petunjuk itu benar. Ada juga petunjuk yang datangnya dari setan. Seperti yang tadi disampaikan oleh iblis kepada Nabi Adam, setan kepada Nabi Adam, fawaswasa ilaihi syaitanu qala hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Itu adalah petunjuk tapi buruk. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.